Kemarin minggu lalu saya nggak bisa banyak bicara karena kita breakfast gathering. Di breakfast gathering itu saya selalu merasa saya nggak bisa terlalu banyak menyampaikan pesan Tuhan karena terpecah fokus lagi sambil makan, sambil duduk bareng, sambil ngobrol. Makanya kemarin kita buat breakfast gatheringnya yang berbeda dengan activity. Tapi hari ini saudara saya mau bicara tentang firman Tuhan. Saya mau bicara lebih dalam lagi tentang the beauty in brokenness. Sebuah keindahan dari yang namanya sebuah permukaan. Sebuah keindahan dari yang namanya sebuah kehancuran. Saudara, kita ini dari kecil, dari anak sekolah minggu, kita ini selalu diceritakan tentang banyak kisah dan tokoh firman Tuhan. Tapi sampai satu titik saya merasa ada sesuatu yang tidak adil, karena kalau misalnya saudara, kita diumpamakan, ada Daud, ada Goliat. Maka kita sebagai siapanya saudara? Daud. Kalau kita ada Esau, ada Yakub, maka kita akan diumpamakan sebagai Yakub. Kita ini selalu ditempatkan di posisi yang beruntung, yang diberkati, yang hidupnya ditolong Tuhan, yang selalu seakan-akan tokoh utamanya. Kita ini selalu mengumpamakan diri kita sebagai orang yang ada di dalam tokoh utama. Tapi hari ini pertanyaan saya adalah what if? Bagaimana jika ternyata realita hidup kita bukan tokoh utamanya? Bagaimana jika realita hidup bahwa ternyata kita bukan tokoh utama dari sebuah gambar besar yang Tuhan sedang kerjakan atas dunia ini, atas Pulau Bali, atas kota kita, atas keluarga kita bahkan. Ternyata tokoh utamanya adalah orang lain dan bukan kita. Daudnya bukan kita ternyata. Ternyata kita ini cuma pemeran figuran di tengah sebuah dunia yang sangat besar. Saudara, saya selalu bilang sama orang-orang saudara, kadang mungkin kita pemeran utama. Kadang kita mungkin pemeran figuran, tapi minimal jangan sampai kita jadi pemeran antagonis saudara. Minimal jangan sampai kita yang jadi jahatnya saudara. Jangan sampai kita jadi Goliatnya. Minimal saudara kalau kita nggak bisa jadi berkat, minimal jangan jadi batu sandungan. Banyak orang udah mah nggak bisa jadi berkat, ngomongin orang yang jadi berkat pula. Udah nggak bisa jadi berkat, minimal diem dah. Nggak usah jadi batu sandungan. Tapi hari ini yang saya mau sampaikan adalah bagaimana jika ternyata dalam realita hidup tidak seindah perumpamaan tokoh firman Tuhan yang sering kita ceritakan dalam firman Tuhan. Saya waktu kecil saudara, saya di sekolah minggu saya ini punya guru sekolah minggu yang dari saya masih sekolah minggu sampai saya hari ini jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, dia masih jadi guru sekolah minggu. Sangat setia luar biasa. Tapi beliau ini adalah orang yang selalu sangat kreatif, tidak ada persiapan, tapi sangat kreatif. Jadi kalau misalnya satu hari kita lagi ada sekolah minggu. Jadi dulu sekolah minggunya itu di rumah saya saudara. Jadi saya sama mama saya dibangunin selalu jam 2 siang, ayo ikut sekolah minggu, nggak mau mama ngantuk, mau tidur. Lagi tidur dibangunin, nggak mau. Akhirnya berantem sama mama saya, akhirnya mama saya bilang nggak mau tahu, harus sekolah minggu. Kalau kamu nggak mau sekolah minggu nanti sore nggak usah makan, katanya gitu. Akhirnya saya karena takut nggak boleh makan, saya turun saudara, saya ikut sekolah minggu. Waktu saya ikut sekolah minggu, lagi ngantuk-ngantuk, tiba-tiba guru sekolah minggu ini namanya Bapak Wiryadi saudara. Bapak Wir ini tiba-tiba bilang, Ael, karena kamu telat, sini kamu jadi peragaan, katanya gitu. Saya dipanggil jadi peragaan saudara, saya nggak ngerti apa. Tiba-tiba di kepala saya dipakein panci, tiba-tiba di tangan saya dibawain gayung. Dan dia bilang, kamu jadi Daudnya, ini ceritanya adalah ali-ali dan ketapel. Kamu lempar ke Goliat, saya jadi Goliatnya, katanya gitu. Saya kecil saudara, saya puter-puterin karena saya pengen cepet-cepet duduk, udah ngantuk. Saya puter-puterin, saya lempar gayungnya, kena ke guru sekolah minggunya. Dan kemudian ceritanya saya jadi Goliat dan saya jadi Daud dan dia jadi Goliat. Seindah cerita dalam firman Tuhan. Jadi kita jadi Daud, disertai Tuhan. Diberikan urapan, diberikan keberanian, dan Goliat jatuh dengan cara yang ajaib. Tapi pada kenyataannya, gak selalu hidup kita seindah itu.
Pada kenyataannya, nggak selalu hidup kita seindah yang diceritakan dalam firman Tuhan. Saudara, saya ini pecinta sinetron, saudara. Gini-gini, saudara, saya ini suka nonton sinetron. Waktu saya kemarin ke Bandung, saya ditanyain sama koko saya, gimana, kamu masih suka nonton sinetron nggak? Saya bilang, masih, saya bilang gitu. Dengan PD-nya saya bilang, masih, saya bilang gitu. Dulu waktu saya di London, jauh-jauh kuliahnya di London, saudara, saya nontonnya Orang Ketiga, saudara, streaming dari Indonesia. Sama koko saya tanya, terus gimana sekarang sinetronnya? Dulu berapa tahun lalu Orang Ketiga, sekarang udah orang keberapa? Udah orang ke-7, orang ke-8, saya bilang udah tamat ceritanya. Dari zaman sinetron Bidadari, saudara, ingat saudara, sampai Cinta Fitri 1, 2, 3. Sampai Cinta Suci, jadi Cinta Fitri, Cinta Suci. Sampai terakhir saya nonton, sekarang saya masih nonton saudara, Tertawan Hati. Saudara, saya nonton sinetron saudara. Kenapa ya? Karena saya kadang-kadang ada waktu luang, tapi saya nggak mau nonton Korean drama. Karena menurut saya Korean drama itu terlalu bagus. Jadi saya pikirannya terfokus ke sana terus gitu. Kalau sinetron kan, ya nggak nonton juga nggak apa-apa, nonton juga buat ngisi waktu luang. Tapi pada realitanya ya saudara, kita ini kadang-kadang kalau dalam sebuah sinetron saudara, pengennya jadi pemeran utama. Siapalah? Naysila Mirdad. Yang setiap kali syuting nangis terus. Itu kan sinetron Indonesia ya saudara, isinya nangis terus. Nanti kalau nggak diculik, lupa ingatan, tabrakan, selalu seperti itu. Setelah diculik, besoknya lupa ingatan. Setelah lupa ingatan, besoknya naik pesawat hilang. Habis hilang, ketemu lagi saudara. Nangis terus isinya saudara. Tapi pada kenyataannya kalau ternyata kita bukan pemeran utamanya gimana? Nah hari ini saudara saya mau bahas firman Tuhan. Dari seorang yang tidak diinginkan untuk dicontohkan buat setiap kita. Ada Rahel, ada Lea. Kita mau jadi siapa? Rahel. Ada Rahel yang dicintai, ada Lea yang tidak dicintai. Maka semua orang tua kalau memberikan nama dan cuma tinggal 2 pilihan ini akan memilih untuk memberi nama Rahel. Seperti nama saya, Rahel. Tapi hari ini saudara, kita mau buka Kejadian 29 ayat 16 sampai 20. Kita baca gantian ya saudara, saya bacakan terlebih dahulu. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang terlebih tua namanya Lea. Dan yang lebih muda namanya Rahel, silakan. Ayat yang ke-18. Yakub cinta kepada Rahel. Sebab itu ia berkata, aku mau bekerja kepadamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu. Ayat 20. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Nah, ini yang kata orang kalau lagi jatuh cinta, tai kucing rasa coklat katanya. Kerja 7 tahun, rasanya kayak cuma beberapa hari doang kata firman Tuhan. Karena dia begitu cinta sama Rahel. Saudara, kalau kita diberikan perumpamaan antara Lea dan Rahel, wah, kita pasti akan ambil sebagai Rahel. But what if pada kenyataannya kita bukan orang yang seberuntung itu? Pada kenyataannya justru kita orang yang tidak beruntung. Pada kenyataannya justru kita orang yang seakan-akan sial lagi. Pada kenyataannya seakan-akan kita ada orang lain yang jauh lebih dicintai, lebih dikenal, lebih bersinar, lebih hebat daripada kita. Dan mungkin itu adalah orang terdekat kita. Boleh kembali ke ayat yang ke 17. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Saudara, Lea salah apa sih? Lahir cerot, udah matanya tidak berseri kok. Lea salah apa sih? Dia gak cantik bukan pilihan dia loh. Dia gak cantik bukan karena oke, aku gak mau cantik, udahlah aku gak usah dandan, aku gak cantik. Emang dari lahir sudah gak dapat anugerah itu dalam tanda kutip. Tapi saudara, hari ini saya mau bilang, kalaupun kita ada di dalam titik seperti Lea hari ini, ada beauty in brokenness.
ada sebuah keindahan, dari yang namanya sebuah perempukan, dari yang namanya dipandang sebelah mata, dari yang namanya kesialan demi kesialan yang mungkin kita hadapi, dari yang namanya apes demi apes mungkin yang terjadi dalam hidup kita, yang seakan-akan kita kepengennya sih beruntung terus. Kita kepengennya sih diberkati terus. Tapi saya mau bilang ya saudara, setiap orang pasti akan melewati momen Lea dalam hidupnya. Setiap orang pasti akan melewati momen menjadi Lea dalam tanda kutip dalam hidupnya. Saya dengan koko saya ini dulu waktu kuliah secara pelajaran jelek banget saudara. Koko saya ini gak naik kelas 4 atau 5 kali saya lupa. Sampai akhirnya sekelas sama saya, adiknya sendiri. Dan setiap kali ngerjain tugas, saya yang ngerjain tugas buat koko saya. Waktu kuliah saudara, koko saya ujian, kan kita beda universitas. Koko saya ujian, saya di rumah saudara standby handphone. Koko saya fotoin soalnya saya ngerjain di rumah. Udah gitu saya fotoin, saya kirimin lagi ke koko saya. Secinta itu saya sama koko saya. Tapi saudara gak bisa bohong, di momen itu dia tiba-tiba jadi seperti seorang Lea. Yang adiknya lebih bersinar daripada dia. Secara akademis selalu dibandingin. Bevis, kamu tuh harus bisa kayak AL loh. Tuh lihat, AL juara. Tuh lihat, AL juara, AL dapat nilai bagus. Kenapa kamu dapat nilai jelek? Waktu SMA saya masuk IPA, dia masuk IPS. Karena katanya IPS lebih gampang. Waktu kuliah saya lulus duluan, dia gak lulus-lulus. Sampai saya juga gak tahu akhirnya lulusnya gimana. Saya udah kadung kuliah di luar negeri, saya gak tahu lulusnya gimana saudara. Semua saudara kita S2 semuanya. Cuma satu saudara yang tertinggal, koko saya S1. Saudara, dan di momen itu saudara, ada satu titik dia seperti Lea seakan-akan. Yang tidak beruntung, yang tidak dianugerahi dalam tanda kutip, yang selalu dipandang sebelah mata. Tapi setelah dia menang dari momen itu, musim itu, gantian saya yang jadi Lea saudara. Setelah masuk dalam dunia pelayanan koko saya lebih bersinar daripada saya. Dia diurapi Tuhan luar biasa. Kalau kita khotbah berdua ya saudara, kita sering khotbah berdua. Saking kita ini setelah mama meninggal, papa masuk penjara, kita ini deket banget. Kita ini saudara yang setiap hari manggilnya sayang. Saya hampir setiap hari teleponan sama koko saya meskipun kita udah punya anak, udah punya keluarga masing-masing. Setiap hari saya teleponan, halo sayang lagi apa gitu. Nanti dia juga, ya lagi fitness, bentar ya katanya gitu. Nanti teleponan ngobrol, kita deket banget lah. Tapi setiap kali kita khotbah berdua, turun dari mimbar, koko saya akan disalamin orang, thank you ya, khotbahnya memberkati sekali. Dan saya di pojokan saudara, gak ada yang nyamperin saya sama sekali. Gak ada yang datengin saya. Saya menguatkan iman saya dengan berkata, ya mungkin mereka terberkati tapi gak ngomong sama saya. Tapi itu tidak bohong, saya itu ternyata mengiritasi hati saya. Tiba-tiba saya merasa seperti jadi Lea, yang Rahel lebih dicintai, lebih dianugerahi Tuhan. Dan saya tidak berseri matanya. Tapi sampai satu titik, saya menang dengan semua ketertolakan saya. Saya menang dan saya, oke Tuhan, aku memang kalah. It's okay. Tapi engkau punya yang spesial dalam hidupku. Engkau yang punya yang spesial dalam kokoku, tapi engkau juga punya yang spesial dalam hidupku. Detik saya menang saudara. Justru Tuhan angkat saya lebih dan lebih lagi. Saudara, seringkali hidup kita seperti Lea. Tapi apa yang terjadi? There is beauty in brokenness. Kejadian 29 ayat 31. Kejadian 29 ayat 31. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Saudara, saat di tengah kesialan demi kesialan terjadi dalam hidup seorang manusia, masih ada Tuhan yang melihat every brokenness. Dan dia berkata ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai. Loh saudara, Lea gak berbuat baik loh. Lea, Tuhan bukan alasan Tuhan membuka kandungan Lea, oh karena Lea mau nyembah aku. Oh karena Lea melakukan ini, no. Alasannya cuma satu, karena Lea tidak dicintai. Sebuah brokenness di hadapan Tuhan, itu sesuatu yang sangat menarik. Dan Tuhan berkata, aku hobi mengubahkan hidup orang-orang yang broken. Aku hobi mengubahkan hidup orang-orang yang tertolak. Aku hobi mengubahkan hidup orang-orang yang tidak diinginkan, tidak dicintai, tidak dipandang. Bukan pemeran utama,
Cuma pemeran figuran memenuhin dunia. Tapi justru Tuhan berkata, saat aku melihat Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungan. Saudara, there is beauty in brokenness. Saat kita melewati musim, kita pasti harus melewati musim itu dalam hidup kita. Saudara mungkin bisa relate, mungkin sudah lama, mungkin itu baru sekarang, atau kalaupun belum, get ready, mungkin nanti di depan saudara akan mengalami momen itu. Kalau saya saran saudara, semakin cepat lebih baik saudara. Karena kalau kita udah melewati proses itu 10 tahun yang lalu, kita hari ini sudah ada di titik yang berbeda. Tapi kalau kita belum selama ini hidup ya jadi pemeran utama terus, hati-hati. Karena pasti ada momen Tuhan izinkan kita jadi orang yang tidak dipandang. Pasti ada momen Tuhan izinkan kita jadi orang yang seakan-akan tidak jadi pemeran utama. Cuma jadi pemeran figuran. Di situ saudara bisa pilih jadi pemeran antagonis atau tetap jadi pemeran figuran yang percaya sama Tuhan. Dan Tuhan akan melihat, Tuhan kasihan sama kita. Saudara, there is beauty in brokenness. Apa aja sih berkat dalam yang namanya sebuah kehancuran? Yang pertama, Tuhan dekat dengan orang yang hancur hati. Saudara, ayatnya ada di dalam Mazmur 34 ayat 18. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Orang-orang yang broken jiwanya, orang-orang yang remuk jiwanya. Dia tertarik. Entah kenapa ya saudara, saya itu melihat ya, orang-orang yang broken, yang istilahnya gini, kadang-kadang orang ini udah broken, tapi masih menutupi dengan kekuatannya. Pernah tahu orang yang seperti itu? Mungkin gak kelihatan jelas, tapi saudara bisa lihat dengan sangat jelas. Ini orang tuh udah broken. Tapi dia masih dengan kekuatannya, dengan gagahnya dia bilang, enggak, aku gak broken. Saudara, orang seperti itu Tuhan akan, ya udah sampai kamu nyerah lah. Sampai kamu berserah lah. Tapi begitu kita broken, dan kita berkata, Tuhan, this is my brokenness. Ini setiap puing-puing kehancuran dari hidupku. Aku ini orang yang gak dianggap Tuhan. Aku ini orang yang, saya yakin ya saudara, hari itu Lea pasti dia mindernya setengah mati. Saya yakin Lea hari itu menjadi orang yang sangat merasa tidak dicintai, ditolak, tidak diinginkan. Lo bayangin saudara, buat punya suami aja harus nipu. Buat punya suami aja harus pakai papahnya untuk nipu. Supaya seakan-akan itu Rahel diganti sama Lea malam itu. Saudara, tapi justru Tuhan itu selalu tertarik dengan orang-orang yang hancur hati. Entah kenapa orang-orang yang hancur hati menyerah dan berserah kepada Tuhan. Itu kayak jadi magnet buat Tuhan. Ya Tuhan tuh istilahnya ya, kalau saya boleh sebut istilahnya itu kayak dari sekian kilometer tuh udah kecium baunya sama Tuhan. Ada orang di sekitar sini nih yang lagi hancur hatinya. Yang lagi broken. Yuk kita datengin, kita jadikan indah. Kita sulap jadi sesuatu yang sangat indah. Tuhan dekat dengan orang yang hancur hati. Tapi yang kedua, membuat kita sadar bahwa kesanggupan kita hanya dari Tuhan. Saat kita broken saudara, sebenarnya sebuah berkat Tuhan sedang mengalir dalam hidup kita. Kesadaran, ketahuidirian saudara. Saudara, orang kalau gak pernah broken dan tiba-tiba berhasil, riskan jatuh dalam yang namanya tidak tahu diri. Karena ngerasa semua adalah kehebatanku. Ngerasa semua adalah kesanggupanku, semua adalah kekuatanku. Tapi orang yang sudah pernah mengalami artinya broken. Saya tahu artinya kalah. Saya tahu artinya tidak dipandang. Saya tahu artinya tidak diinginkan. Dan dari situ, kalau hari ini Tuhan pakai saya cuma bilang itu semua anugerah. Itu semua karena Tuhan. Saudara, kita buka dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis. Untuk menggoceh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Saudara, saat kita broken, disitulah karakter kita dibentuk. Saat kita broken, disitulah karakter kita akan ditempa. Makanya saya percaya saudara, karunia, talenta akan membuatmu naik tinggi. Tapi karakter yang akan membuat engkau tetap ada di atas. Saat kita dibawa Tuhan naik tinggi dengan karunia, dengan talenta, dengan kehebatan, dengan semua yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Diangkat tinggi, naik daun. Tapi saat karakter kita gak siap, cepat atau lambat akan turun lagi.
Karakterlah yang membuat kita akan tetap ada di atas. Saudara, saat kita mengalami brokenness, tapi justru disitulah kita sadar semuanya Tuhan kok. Semua kekuatan, semua kesanggupan itu datangnya dari Tuhan kok. Selanjutnya saudara, yang ketiga. Jadi display of God's power. Saudara, dalam hidup ini ya saudara, saya tuh melihat hidup saya ini bukan hidup yang hebat, bukan hidup yang bagus. Tapi saya ini cuma ngerasa hidup saya ini kayak, kalau saudara tahu etalase makanan, mungkin saya ini cuma kayak etalase makanan yang ditaruh di depan kaca. Yang buat jadi display, yang buat jadi contoh, Tuhan memberitahu ke dunia bahwa ini loh, ikut Tuhan, itu dari yang tadinya cuma tepung doang, bisa jadi kue yang enak. Ikut Tuhan, ini yang tadinya cuma dari dari makanan yang udah hampir rusak, bisa jadi makanan yang sangat enak, jadi sebuah display. Display of God's power. Karena justru saat kita broken, Tuhan turun tangan menjadikan itu indah. Kadang-kadang ya saudara, Tuhan tunggu kita sampai kita benar-benar putus asa, gak ada lagi harapan, gak ada lagi jalan. Tuhan turun tangan. Kenapa? Karena Tuhan mau menunjukkan kuasanya. Kalau kita masih bisa bertindak, kita masih bisa bilang, oh ini kekuatanku. Tapi justru saat kita menyerah, saat kita berserah sama Tuhan, Tuhan turun tangan dan Tuhan jadikan indah. Ayatnya dalam firman Tuhan, 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Justru dalam brokenness lah kuasaku menjadi sempurna, kata firman Tuhan. Justru dalam kehancuranlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku. Aku lebih bersuka bermegah atas my brokenness. Supaya Kristus turun menaungi aku. Ayat yang ke-10. Karena itu aku senang dan rela diam dalam kelemahan. Senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, when I am broken, I am strong. Sebab jika aku lemah, justru aku kuat. Kata lainnya, when I am broken, I am strong. Saudara, saat engkau ini broken, disitulah display of God's power. Disitulah sebuah display dari kekuatan Tuhan. Aku lebih suka bermegah atas my brokenness. Saudara, saya ini orang yang sangat bangga dengan kehancuran saya. Saya ini orang yang sangat senang mentertawakan kehancuran demi kehancuran dalam hidup saya. Saya bangga dengan my brokenness. Saya bangga dengan mama saya ada meninggal dan papa saya masuk ke dalam penjara. Kenapa? Because it's my broken pieces yang sudah Tuhan jadikan masterpiece. Itu adalah sebuah broken pieces dari hidup saya. Yang Tuhan sudah jadikan sebuah masterpiece. Oh, saya khotbah ke semua tempat, saya akan ceritakan tentang kejadian mama saya kecelakaan. Papa saya masuk penjara itu jadi jurus. Setiap kali saya butuh penginjili orang, saya akan ceritakan tentang saksian hidup saya. Setiap kali saya butuh untuk Tuhan bekerjalah atas hidup seseorang, saya akan buka dengan kesaksian saya. Saudara, saya ini sampai punya template buat kesaksian saya, saudara. Saking saya ini udah kesaksian ratusan kali mungkin, saudara. Saya kalau cerita saudara udah dengan template yang sama persis, saya akan bilang, saudara saya terlahir di keluarga yang sempurna, saya punya papa, saya punya mama yang sangat mencintai saya. Sampai tiba-tiba satu hari terjadi sebuah kejadian yang sangat menjadi sebuah mimpi buruk dalam hidup saya. Itu template, saudara. Kenapa? Karena saya lebih suka bermegah dalam kehancuran, dalam kelemahan, daripada dari keberhasilan saya. Karena dari situlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Dari situlah kuasanya nyata begitu dahsyat dalam hidup kita. From our broken pieces, dia jadikan itu sebuah masterpiece. Karena saat kita broken, when we are broken, we are strong, kata firman Tuhan. Justru dalam brokenness kita, justru dalam brokenness Lea, dia temukan sebuah berkat, anugerah, kandungannya dibuka oleh Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita berpikir ya, oh kalau aku broken, aku ngajapin ke Tuhan dan kemudian Tuhan akan berikan yang aku inginkan. Ini salah tangkap, saudara.
Lea, dia broken. Tuhan kasihan sama Lea, Tuhan anugerahi Lea. Tapi sampai akhir hidupnya, Yakub tetap cinta sama Rahel. Tapi Tuhan berikan lebih dari yang Lea bisa minta. Tuhan berikan lebih dari yang Lea bisa bayangkan. Kita ini saudara kadang-kadang berpikir, oh kalau aku kejar sesuatu dan aku berserah sama Tuhan, Tuhan akan berikan yang aku kejar ini. Belum tentu. Bisa jadi Tuhan kasih, tapi juga bisa jadi enggak. Tapi justru saat kita genggam sebuah pasir terlalu erat, justru itu akan lepas dari tangan kita. Kadang kita ini terlalu genggam terlalu erat. Menurut saya Lea ini genggam terlalu erat. Kalau saudara perhatikan kisah hidup Lea, setiap anak yang lahir, semua tujuannya adalah tentunya suamiku akan mencintaiku lebih saat ini. Tentunya suamiku akan mencintai aku. Tujuannya fokusnya cuma satu, supaya Yakub cinta sama dia. Sampai akhir dapat nggak dapat. Sampai akhir Yakub tetap cintanya sama Rahel. Tapi Tuhan berikan anugerah yang lebih dari bahkan hanya sekedar dicintai. Tapi Tuhan berikan anugerah bahkan anaknya Yehuda jadi nenek moyang dari Yesus. Lion of Judah kata firman Tuhan, singa dari Yehuda. Tongkat kerajaan itu turun ke anak Lea, bukan dari anak Yakub. Bukan dari anak Rahel, justru turun ke Yehuda. Saudara, kadang ya kita berdoa, kita minta sesuatu. Tapi Tuhan dengar nggak? Tuhan pasti dengar. Tapi nggak tentu Tuhan jawab. Nggak tentu Tuhan jawab iya. Ada lagu yang berkata tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Refya berkata Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tuhan akan jadikan semuanya begitu indah. Tuhan akan jadikan semuanya begitu ajaib dan begitu dahsyat. 3 poin tadi. Yang pertama, Tuhan dekat dengan orang yang hancur hati. Tuhan itu membuat kita sadar bahwa kesanggupan kita hanya dari Tuhan. Dan yang ketiga adalah display of God's power. Biar dalam hidup ini jadi sebuah display dari kuasa Tuhan yang ajaib, dari kuasa Tuhan yang sempurna. Kalau saya bisa simpulkan hidup kita ya saudara, kita ini beautifully broken. Saya lagi tulis lagu, judulnya adalah Beautifully Broken. Saudara, kita ini beautifully broken kok. Kita ini gak broken secara asal. Tuhan gak iseng-iseng ngancurin hidup kita. Tapi kita ini hancur dengan begitu indah. Karena ada tujuan mulia. Ada sebuah kuasa Tuhan yang mau bekerja through our brokenness. Dari kehancuran demi kehancuran yang terjadi dalam hidup kita. Semua akan jadi begitu indah. Dia Tuhan yang membuat every broken things beautiful. Dia Tuhan yang membuat setiap yang broken akan jadi sebuah masterpiece saat kita berikan ke tangan Tuhan. Makanya kasih ke tangan Tuhan saudara. Jangan pegangi itu di tangan kita. Jangan kemudian kita larut dalam penyesalan, larut dalam kehancuran. Berikan itu ke tangan Tuhan. Mangkok yang sudah hancur, dia bisa jadikan mangkok yang sangat mahal. Jadi sebuah masterpiece yang begitu indah. Minggu lalu kita bahas itu kintsugi, mangkok kintsugi yang pakai emas jadi mangkoknya jadi sangat mahal. Mangkok hancur, mangkok yang udah remuk, tapi sama Tuhan, sama seniman ini dibikin jadi sesuatu yang sangat mahal. Dia Tuhan yang menginginkan kita untuk memberikan setiap broken pieces dari hidup kita. Kita yang gak dianggap mungkin, kita yang seakan-akan kalah dengan orang lain mungkin, kita yang seakan-akan kenapa sih sial lagi. Tapi Tuhan akan melirik kita. Dan justru dari situ Tuhan akan berikan sebuah berkat yang tidak pernah kita bisa bayangkan sebelumnya. Boleh pemusik untuk maju ke atas ke depan. Hari ini kita nanti akan perjamuan saudara. Tapi saya mau ajak kita nyanyikan lagu yang tadi. Sungguh besar, indah. Besar atau indah? Besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Saya gak terlalu fales-fales banget kok saudara. Dikit. Tapi hari ini saya mau kita datang ke hadapan Tuhan. Dan kata Tuhan, semua yang aku pikirkan, ternyata Engkau berikan lebih dari yang aku berikan. Terlalu besar semua yang Kau pikirkan tentang aku. Aku cuma bisa mikir satu langkah di depan Tuhan.
tapi Engkau sudah pikirkan jauh lebih dalam. Aku cuma bisa mikir yang aku inginkan dan kebutuhanku secara kasat mata. Tapi Tuhan memberikan lebih dari yang kita inginkan, lebih dari yang kita doakan. Dia berikan segalanya. Sungguh besar. Sungguh